Studio inilah yang punya kenangan utang piutang ala Kangen Band. Walaupun biaya sewanya 15.000 per 2 jam, Kangen Band kerap utang terlebih dulu. Bahkan Bibi yang sering jadi jaminan. Karena Acep dekat dengan mereka, dia tidak pernah pedulikan dibayar atau tidak tunggakannya. Satu lagi tempat yang punya jasa dengan Kangen Band adalah Roro FM. Radio ini bermarkas di lantai 3, masih satu kompleks dengan Radio Republik Indonesia alias RRI. Di situ Dodi dikenalkan dengan Firdaus, yang jabatannya Sekretaris Tim Kreatif RRI Bandar Lampung. Firdaus mengatakan tak aneh kalau Kangen Band bisa mengudara di radio ini. Karena ada program yang memang khusus untuk musik indie untuk disiarkan langsung di studio musik yang disiapkan. Dari beberapa sumber info, Andika juga membagikan CD demo gratis di setiap sekolahan dan membagikannya di anak-anak sekolah yang sedang berkumpul di kantin, termasuk sekolahannya Izzy Sangkerbortis. Dan Dodi berinisiatif membagikan CD demo gratis ke setiap angkot, dan menjualnya di lapak CD bajakan. Januari tahun 2006, kapal feri antar pulau meluncur dari Jakarta menyeberangi Lampung. Sujana adalah seorang direktur Positive Art Entertainment mendengarkan lagu aneh selama berada di kapal itu. Hampir di tiap dek dan lorong kapal lagu aneh itu selalu terdengar. Dalam pikirannya adalah kelompok yang menyanyikan lagu itu tidak terkenal. Positive Art Entertainment yang disingkat PAE adalah lembaga naungan rakyat Merdeka Group di bidang manajemen artis sejak tahun 2005. PAE mencari bakal artis baru untuk diorbitkan sekaligus jadi manajer artisnya. Dan Sujana adalah wartawan rakyat Merdeka. Sudah 10 tahun lamanya dia bergabung dengan media milik Jawa Pos. Jabatannya selain di PAE juga redaktur khusus Des Hiburan. Lagi-lagi di dalam mobil dia mendengarkan lagu aneh itu. Sepanjang perjalanan dari Jakarta sampai Bandar Lampung, lagu-lagu Kangen Band terus didengar. Yang ada di benak dia adalah lagunya enak, tetapi tidak tahu siapa yang bernyanyi. Tujuan awalnya ke Bandar Lampung bukan untuk mencari kelompok musik yang akan ditenarkan. Dia sedang hunting bersama rekan kerjanya untuk program acara Rejeki Nomplok, yang biasa ditayangkan televisi swasta yaitu TV7. Di angkutan kota dan pedagang CD bajakan, Sujana penasaran. Sebagai wartawan hiburan, nama grup ini tak tercatat dalam ingatannya. Dia tak memperdulikan nama Kangen Band, tapi dalam benaknya dia penasaran ingin tahu tentang kelompok musik itu. Seminggu kemudian Sujana kembali ke Jakarta. Dan di kantor PAE dia menceritakan kepada rekan kerjanya mengenai lagu aneh Kangen Band. Sujana menghubungi It dari Jakarta dan janjian bertemu di Bandar Lampung. Sujana dan beberapa rekan dari PAE meluncur lagi ke Lampung. Di sana dia dikenalkan dengan Budi Pamungkas, yaitu manajer baru Kangen Band. Di rumah orang itu, PAE bertemu dengan personil Kangen Band. Sujana mengutarakan rencananya untuk membawa Kangen Band ke Jakarta untuk mengisi acara di ulang tahun Rakyat Merdeka yang berlangsung di Hotel Mulia. Namun Andika sedang menjalani masa tahanan akibat terlibat kasus narkoba. Dia kedapatan membawa lintingan ganja saat razia di Joker Biliar Bandar Lampung. Andika digantikan sementara oleh Dodi, dan fakta unik sebelumnya Dodi pun mengakui bahwa vokalis Kangen Band sesungguhnya adalah dirinya sendiri. Kangen Band akhirnya mengisi acara penutup di ulang tahun Rakyat Merdeka yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala, serta beberapa menteri dan pejabat tinggi lainnya di Jakarta. Kangen Band kembali ke Lampung, dan seminggu kemudian Sujana dikontak oleh Budi Pamungkas. Di sela percakapan itu, Sujana langsung menyampaikan keinginannya untuk memanajeri Kangen Band. Terjadi perdebatan dan tidak ada kesepakatan. Akhirnya Sujana mengalah. Nama Kangen Band hanya tersimpan dalam benaknya. Sebulan kemudian barulah Sujana ada firasat lagi untuk mengorbitkan Kangen Band. Pada saat itu Budi Pamungkas sudah tidak menjadi manajer Kangen Band. Sujana kembali mendatangi mereka di Lampung, dan Sujana menemui Dodi di rumahnya. Andika sudah bebas masa tahanan. Dan vokalis akhirnya kembali lagi dari Dodi ke Andika. Betapa kaget Sujana ketika mengetahui wajah vokalis original Kangen Band. Dia tak menyangka, wajah Andika tidak sebagus lagu yang dinyanyikannya. Sujana ciut, dan terbesit di benaknya untuk mengganti Andika dengan vokalis lain. Akhirnya dia putuskan biarkan apa adanya Kangen Band. Di rumah Dodi, Sujana menyuruh personil Kangen Band menyanyi dengan alat seadanya dan merekamnya. Sujana tetap belum bisa memastikan. Jawabnya singkat sambil melihat mata ayah dan ibu Dodi yang memancarkan pengharapan. Dari pertemuan itu Sujana membawa CD master demo yang isinya 7 lagu Kangen Band.
Dia belum tahu, kemana CD ini akan diperkenalkan. Dan itulah sedikit kisah hidup dan perjuangan Kangen Band yang sangat luar biasa. Kangen Band dinilai sebagai sebuah fenomena yang menggambarkan naik kelasnya kalangan ekonomi bawah ke kelas menengah secara masif. Meskipun disambut meriah oleh pasar dengan penjualan yang mampu menembus 300.000 keping, kehadiran mereka mengejutkan karena baik penampilan maupun kualitas musik dianggap di bawah band menengah elit. Lalu bagaimana tanggapan kalian tentang Kangen Band? Silahkan komen di bawah ini. Takkan terganti sampai nanti aku